Selamat sore, nama saya Febian Resi Maunsong dengan NIM P22030119017. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prosesor. Prosesor umumnya atau sering disebut otak komputer. Prosesor jelas IC yang mengontrol jalur keseluruhan sistem komputer dan digunakan sebagai pusat otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Lokasi dari prosesor ini adalah pada mainboard. Sedangkan ketika pemilihan mainboard harus disesuaikan dengan jenis soket. Contoh prosesor Intel soket LGA. Kemudian dengan mencari motherboard dengan soket LGA, dan prosesor AMD ada AM3 harus disesuaikan juga. Tapi ada hal yang paling penting yang selalu dilupakan, bahwa nilai prosesor TDP harus sesuai dengan motherboard. Prosesor juga sering disebut mikroprosesor. Bagian terpenting dari prosesor adalah arithmetic logic unit atau ALU. Fungsinya untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan ada unit kontrol atau CU, pengaturan lalu lintas data seperti input dan output. Dan ada memori unit atau MU, sebuah perangkat penyimpan kecil yang memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Fungsinya adalah secara umum prosesor itu hanya untuk memproses data yang diterima dari insert atau input. Prosesor tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan terus berhubungan dengan komponen lainnya, terutama hard drive dan RAM, untuk memproses data yang dapat dilakukan dengan waktu pemrosesan yang cepat atau lambat tergantung kecepatan prosesor. Saat ini kecepatan prosesor tertinggi adalah pada kecepatan 4 GHz, yang berarti dapat membaca perintah 4 miliar dalam satu proses, yang merupakan angka fantastis dalam pengembangan teknologi di dunia. Untuk gamer harus akrab dengan istilah prosesor yang lebih besar, pengalaman gaming yang lebih besar, karena permainan harus sangat pengaruh dengan kapasitas prosesor tersebut. Untuk pengembangan atau perusahaan produksi khusus prosesor ada dua perusahaan yang terkenal, yaitu Intel dan AMD. Dari dua perusahaan ini membanjiri pasar prosesor. Produk kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa orang mengatakan bahwa daya tahan untuk menggunakan selama berjam-jam dan Intel lebih handal, sementara gamer adalah pilihan karena lebih baik untuk memproses grafis. Perbedaan antara komputer biasa dengan server. Di sini komputer server memiliki banyak slot untuk menyimpan harddisk, sedangkan komputer biasa hanya memiliki satu slot saja untuk menyimpan harddisknya. Terdapat memiliki satu slot, namun kalau server memiliki slot harddisk terdapat maksimal 4 slot. Untuk kapasitas dalam server dapat dilepas tanpa harus mematikan komputer server, sedangkan komputer biasa kipas dapat diambil jika posisi off. Untuk membuka bagian server memiliki kunci untuk membuka kuncinya, sedangkan komputer biasa hanya membuka cover tanpa harus menggunakan kunci. Untuk server lebih aman membuka cover atau menambah apapun di dalam server tanpa mematikan posisi on. Selain itu, komputer server memiliki perbedaan pada CPU. CPU pada komputer server bertugas sebagai pusat atau controlling akses dalam sebuah jaringan server client. CPU server komputer melayani tukar mengumpulkan informasi dari beberapa komputer yang disebut client. Server biasa dianalogikan dengan terminal atau perpustakaan. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas arsitektur. Terima kasih.